bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Nah, tahu enggak kenapa Lauso Berta bawa bendera? Ini bendera apa? Bendera bangsa kita. Karena 2 hari lagi bangsa kita akan merayakan kemerdekaannya yang ke berapa ya? 76 anak-anak. Wah, ternyata bangsa kita sudah cukup tua ya usianya anak-anak. Nah, kalau zaman dahulu para pahlawan bawa senjata untuk mengusir penjajah. Nah, kalau sekarang kita sudah merdeka, kita bisa berbuat apa untuk bangsa Indonesia? Nah, di masa pandemi seperti ini kita juga bisa menjadi pahlawan loh anak-anak. Caranya kita tetap taat, kita tetap nurut sama pemerintah. Pemerintah suruh belajar sekolah online di rumah, kita nurut. Tidak boleh kerumunan, kita nurut. Kita pun sudah bisa menjadi pahlawan bangsa Indonesia. Nah, walaupun kita tidak bisa merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia seperti biasa, tapi maknanya juga tidak akan hilang anak-anak. Nah, ada satu murid Lauso Berta yang kirim video kalau mereka di keluarganya juga merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Anak-anak lagi ngapain ini? Ini lagi diajak-ajak lomba makan kerupuk. Oke. Ya tepat benar. Nah, sebentar lagi kan kita mau merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Walaupun di era pandemi ini, kita tetap bisa ngerayain kemerdekaan ini di mana sih? Oke, berat. Mau lomba kerupuk ya? Ya. Oke, Papa jadi jurinya ya. Oh iya, oke siap. 3, 2, 1, mulai. Ayo, waktu habis. Ayo. 3, 2, 1. Selesai. Wah, ini juaranya. Anak-anak sudah lihat tadi videonya gimana? Ada mereka lomba apa anak-anak? Lomba makan kerupuk. Walaupun mereka di rumah aja, mereka tetap bisa merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak-anak sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Hari ini Lauso Berta juga cerita tentang lomba. Ada perlombaan juga, tapi bukan lomba makan kerupuk anak-anak. Lomba yang lain, yang lebih seru pokoknya. Nah, kita sebelum mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kami semua di tengah pandemi yang belum usai ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesehatan, memberikan kami keluarga, rumah, tempat tinggal, makanan yang cukup untuk kami semua. Tuhan, hari ini kami memulai sekolah minggu online kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Hari ini ada beberapa teman-teman kalian yang rekaman di rumah, mereka mau memuji Tuhan bersama-sama. Judul lagunya itu My God is so big. Artinya apa anak-anak? Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar, yang mampu mengatasi semua permasalahan yang sedang anak-anak hadapi. Meskipun anak-anak sedih, anak-anak kecewa, anak-anak marah, tapi Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang mempunyai kuasa. Dia berkuasa untuk menolong kita semua. Yuk, mari kita dengarkan sama-sama ya anak-anak. My God is so big, so
ada seorang raja. Siapa ya anak-anak yang suka menyembah berhala? Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel. Nah, ceritanya masih berlangsung anak-anak sampai minggu ini. Sekarang di Israel itu sudah 3,5 tahun tidak ada hujan anak-anak. Jadi panas, tidak ada air, sungai-sungai juga kering. Ternak-ternak yang punya sapi, punya kambing, punya domba, semua apa? Kelaparan dan kehausan karena Tuhan menghukum mereka sampai 3,5 tahun tidak dikasih hujan anak-anak. Tuhan Allah menjaga Elia dari kejaran Raja Ahab. Raja Ahab dan pasukannya mengejar-ngejar Elia terus anak-anak. Tapi Tuhan itu tidak pernah melupakan anaknya. Nabi Elia diberkati, dilindungi, dijaga dengan Tuhan. Caranya gimana loh? Nah, waktu Elia kelaparan, ada apa anak-anak? Yang dari langit itu ada burung-burung gagak terbang di sungai Kerit, dan kemudian burung-burung itu membawa roti. Nah, waktu Elia kelaparan, burung-burung itu menjatuhkan rotinya dan kemudian Elia bisa memakannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia ya anak-anak ya. Ketika sungai Kerit sudah kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke kota Sarfat dan memelihara hidup Elia melalui pertolongan seorang ibu janda yang miskin. Tuhan mencukupkan kebutuhan ibu dan anaknya, dan Elia tinggal di rumah ibu janda itu sampai ketika Tuhan menyuruhnya kembali ke Israel. Sekarang kumpulkanlah semua orang Israel beserta 450 orang Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Saya akan menghadapinya di Gunung Karmel. Maka pada waktu yang telah ditentukan, Elia telah berada di Gunung Karmel anak-anak. Bersama Raja Ahab, Ratu Isabel juga ada. Bersama seluruh orang Israel berkumpul di Gunung Karmel. 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera juga telah berada di Gunung Karmel anak-anak. Nabi Elia bertanya sama orang-orang yang ada di Israel, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tapi anak-anak pada waktu Elia tanya ke semua orang Israel, tidak ada yang jawab anak-anak. Rakyat Israel tidak ada yang jawab satu kata pun. Mereka hanya terdiam. Lihatlah, tinggal aku sendirian sebagai Nabi Allah. Padahal Nabi-Nabi Baal ada 450 orang. Dan Nabi-Nabi Asyera ada 400 orang. Tetapi tidak apa-apa. Sekarang berikanlah aku 2 ekor lembu jantan. Nabi Baal akan memilihnya dan menyembelihnya dan meletakkan di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menyalakan api. Dan aku juga akan memilihnya, menyembelihnya dan meletakkan di atas kayu api. Dan aku juga tidak boleh menyalakan api. Kemudian panggillah nama Allahmu, dan aku juga akan memanggil nama Allahku. Allah yang menjawabnya dengan api, dialah Allah yang benar. Setelah Nabi Baal mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, terus mereka mengolahnya dan memanggil-manggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Nabi Baal menyiapkan korban bakaran, kemudian berdiri di depan mezbah dan berseru-seru sambil mengangkat kedua tangannya. Ya Baal, jawablah kami. Turunkanlah api ke atas meja api. Ya Baal, jawablah kami. Turunkanlah api
ke atas korban bakaran ini. Loh, mana apinya? Katamu Baal itu Tuhan. Apa dia sedang melamun? Atau dia sedang tidur? Atau mungkin dia sedang ada arisan? Tetapi tidak ada yang menjawab seruan mereka. Dan nabi-nabi Baal terus anak-anak berteriak-teriak memanggil dewa mereka agar dewa mereka mendengar dan menurunkan api. Anak-anak setelah mereka berseru-seru dari pagi sampai siang, berhasil enggak? Mereka berteriak-teriak meminta api dari dewa. Sampai gelap, mereka tuh akhirnya apa anak-anak? Ya capek, sudah teriak-teriak dari pagi sampai siang, sampai sudah gelap-gelap itu berarti mataharinya sudah tenggelam. Apinya tetap tidak datang. Mereka terus tidak mau menyerah loh anak-anak. Mereka coba lagi dengan segala cara. Bahkan mereka sampai melukai dirinya sendiri agar dewa-dewa itu mendengar mereka, mendengar seruan mereka. Tetapi seperti yang sudah kita duga, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Elia bangkit dan berdiri dan berseru kepada orang-orang Israel. Hai orang-orang Israel, mari datanglah mendekat dan lihatlah apa yang aku akan lakukan. Nah, sekarang gantian Nabi Elia anak-anak. Nabi Elia mendirikan mezbah dari 12 batu. Kenapa 12? Karena suku di Israel itu ada 12 suku. Meletakkan kayu bakar di atasnya dan menaruh lembu yang sudah disembelih di atas kayu. Elia menggali parit di sekelilingnya, di sekeliling mezbah anak-anak, kemudian memerintahkan agar air dituangkan di atas korban bakaran tadi dan ke atas kayu api. Sampai berapa kali anak-anak? 3 kali. Air membasahi seluruh korban bakaran, kayu, dan mezbah. Bahkan sampai memenuhi parit yang ada di sekeliling mezbah bakaran. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini biarlah orang-orang Israel tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang benar dan akulah hamba-Mu. Dan di atas firman-Mu lah aku melakukan segala sesuatu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya orang-orang Israel tahu bahwa Engkaulah Allah dan Engkaulah yang akan mengubah hati mereka supaya mereka bertobat. Nah anak-anak, apa yang terjadi? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, batu, dan tanah. Bahkan air yang ada di dalam parit itu. Semua terjadi, kemudian Elia membunuh semua nabi Baal dan Tuhan Allah mendatangkan hujan anak-anak yang lebat untuk mengakhiri masa kekeringan di negeri itu. Anak-anak, orang-orang Israel telah melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya Allah yang benar dan bagaimana Ia berkuasa mengatasi segala sesuatu. Anak-anak, tak terasa sekolah minggu hari ini sudah selesai. Ayat mas untuk minggu ini diambil dari Yesaya 45 ayat 5. Bunyinya, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Satu kali lagi ya anak-anak, dari Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Nah anak-anak,
sekolah minggunya sampai di sini dulu ya. Sekarang kita mau tutup doa. Tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat cerita Nabi Elia kami menjadi mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Tuhan, sekolah minggu kami sudah selesai. Tuhan berkati, Tuhan lindungi setiap anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selesai